Sit down, please. Okay, class. Before you are coming to the school, what activities did you do at home? Sebelumnya, Ibu akan bertanya, tadi pagi sebelum datang ke sekolah, aktivitas apa saja yang kalian lakukan? Sikat gigi, apa lagi? Cuci kaki. Oke, ada banyak sekali aktivitas pagi yang kalian lakukan di rumah sebelum datang ke sekolah. Have you had your breakfast? Don't let anyone complain of being hungry again in a moment. Jadi, kalian benar toh sudah makan pagi? Oke, kalau benar sudah makan pagi, kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian harus tetap semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Before we start our class today, Ingrid, please let us in pray. Jadi, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Ingrid, silakan maju ke depan untuk memimpin kita ke dalam doa. Yang lain silakan berdiri dan mengambil posisi siap untuk berdoa. Let us pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us, and let us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ingrid, for leading us in prayer. Please sit down. Are you ready to follow today's learning activities? Setelah berdoa, Ibu mau tanya, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Benar tidak? Benar. Oke, good. Give applause for you. Tepuk tangan untuk kalian semua. Okay. I will check your attendance here. I hope that after I call your name, you can answer present miss. Jadi, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Jadi, setelah Ibu memanggil nama kalian satu persatu, silakan menjawab present miss. Begitu Ya, Bu. Sudah mengerti? Kalau misalkan ada yang aura yang tidak hadir hari ini, kalian jawab apa?
Action. Action means kalau yang hadir. Present means kalau yang hadir. Apa? Action means begitu ya? Adriano Garetani. Oke. Agatha Gisela Putri. Alexandra Jocelyn Bahan. Oke. Detrandus Jonathan Mbu. Passion. Christianus Maxwell Bunga Mekah. Action. Damianus Lionel Mosa. Demian Alfredo Supit. Epifa Juanus Jadi Barah. Firmandus KB. Georginia Jesaliana Titu. Hildegardis Kamasian Gulamanu. Christian Graziano Rato. Oke. Christianus Farel BAP Agara. MG Angelo Tani Poludara. Maria Virginia Anjani Palo. Mariana Velope Keitimu. Oke. Mateus Meka Beke. Octavianus Ibu. Petrus Quirinus Paharsoho. Action. Priscilia Kuen Malabate. Stella Maris Ingrid Keo. Oke. Vincentius Sergio Raja. William Alexandro Bagi. Yohanes Deren Ignas Bekti. Johannes Graciano Jidon. Yohanes Paulus Pedi. Josefa Antonia Dr. Clarissa Ule. Oke. Next year we will make a class agreement with. So I ask you who can make a class agreement to play. And your opinion. Oke, baik. Selanjutnya di sini sebelum memulai pelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi masing-masing dari kalian jika ingin berpendapat terkait kesepakatan kelas, silakan acungkan tangan dan memberikan pendapat. Jidon, tidak boleh ribut. Joy, jangan makan di kelas. Sepakat? Gisel, jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Ketika ingin menjawab, ketuk meja baru angkat tangan. Aliando, hargailah pendapat teman. Jangan memotong pembicaraan guru atau teman. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru.
Jadi that the class agreement that you made, I hope what with that agreement we can help it so that our learning today can run smoothly. How about it? Do you agree with this agreement? Jadi, itulah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Apakah kalian sepakat dengan kesepakatan itu? Sepakat. Sepakat? Oke, jadi Ibu harap dengan kesepakatan yang sudah kalian buat itu, kalian harus mengindahkan supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, next. Have your utensils, fingers or squares around your house or school. What do you think distinguish the shapes? Jadi di sini Ibu akan bertanya, pernahkah kalian melihat segitiga atau persegi di sekitar rumah atau sekolah? Kalian pernah melihat bentuk segitiga, persegi di sekitar kalian? Misalnya di rumah, di sekolah. Kalian pernah lihat tidak bentuk segitiga? Pernah. Contohnya apa bentuk segitiga itu? Bentuk segitiga. Rumah adat. Jangan bilang rumah adat. Benar tidak? Benar. Selain rumah adat apa lagi yang bentuknya segitiga? Ya, Jidot? Atap rumah adat Bejawa. Iya, benar sekali, atap rumah adat. Selain atap rumah adat Bejawa apa lagi? Gunung. Gunung, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ingrid. Selain atap rumah adat, gunung, terus apa lagi yang bentuk segitiga? Bukit. Bukit ada yang segitiga? Tidak, Bu. Oke, selain gunung apa lagi? Piramida. Jadi baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Next question is there is a plane shape with 4 sides and of 2 space colored squares. Why not? Jika ada bangun datar yang memiliki 4 sisi, apakah semua bangun itu disebut persegi? Tidak, Bu. Tidak. Kalian bilang tidak. Kenapa tidak? Karena sudah segitiga. Ya, Jidot. Karena ada bentuk yang lain juga. Karena ada bentuk yang lain. Benar. Selain persegi yang bentuknya segi 4 itu apa saja? Selain persegi Panjang, persegi panjang. iya, persegi panjang. Apa lagi? Balok. Ada banyak sekali bentuk bangun datar itu. Bukan hanya persegi saja. Layang-layang. Layang-layang. Apa lagi selain layang-layang? Sekarang coba sebutkan contoh benda-benda yang berbentuk segi 4 yang ada di sekitar kalian. Meja, papan tulis, HP, buku. Selain buku apa lagi? Pintu, foto, bingkai, jendela, laptop. Ya, benar sekali. Jadi apa yang kalian jawab itu merupakan contoh benda-benda berbentuk segi 4.
kita semua. Well, from what you have answered, it is correct. So the learning objective that we will achieve today is student can describe the characteristic of various flat shape such as. Jadi, dari apa yang kalian jawab itu sudah benar. Dengan tujuan pembelajaran akan dicapai pada hari ini adalah peserta didik dapat menggambarkan ciri berbagai bentuk bangun datar seperti segi 4, segitiga, dan segi banyak. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, jadi baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar secara sederhana di layar proyektor. Jadi, setelah Ibu menayangkan PPT di layar proyektor, Ibu harap kalian semua perhatikan secara baik karena materi-materi yang ada ini sangat penting. Jadi, Ibu harap simak secara baik. Oke? Oke, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Kurang semangat. Sudah paham semua? Sudah. Tangan kalian semua. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang bangun datar. Oke, di sini kita akan belajar tentang bentuk dan ciri-ciri bangun datar. Jadi, ketika ada materi-materi yang Ibu tayangkan di sini yang kalian anggap penting, Ibu harap kalian bisa mencatatnya di buku kalian masing-masing. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Bentuk dan ciri-ciri bangun datar. Yang pertama ada persegi. Ciri-ciri dari persegi yaitu yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa? Persegi. Ciri yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi semua perhatikan ke depan. Yang dimaksudkan dengan sisi adalah sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Jadi keempat sisi ini sama panjang karena satu ukuran semua. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Jadi kalian tahu mana yang disebut dengan sudut? Sudut. Coba yang bisa maju tunjukkan mana yang disebut sudut. Yang bisa maju ke depan. Manjero cepat. Mana yang disebut sudut? Ya, benar sekali. Jadi di sini sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Jadi keempat sudut ini adalah sudut siku-siku. Sudut ini ke sini membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ciri yang ketiga adalah dua diagonalnya sama panjang. Oke, kita lanjut. Ciri yang keempat adalah dua pasang sisi sejajar. Jadi ini dan ini, sisi kiri sejajar dengan sisi kanan, sedangkan sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Adapun rumus dari persegi yaitu untuk mencari
mencari luas, rumusnya adalah sisi kali sisi. Sedangkan untuk mencari keliling persegi adalah 4 kali sisi atau 4 Oke, lanjut. Yang kedua, persegi panjang. Ciri-ciri dari persegi panjang yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi, sama seperti persegi tadi. Memiliki 4 sisi yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ciri yang kedua adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ciri yang ketiga adalah semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Ciri yang keempat, diagonalnya sama panjang. Jadi untuk menentukan diagonalnya adalah kita bisa garis silang dari sudut ini sampai sudut ini. Setelah garis, yang di atas dinamakan diagonal 1 dan yang di bawah dinamakan diagonal 2. Ciri yang kelima adalah diagonalnya berpotong di 1 titik. Adapun rumus untuk mencari persegi panjang, rumus persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar atau bisa simbol dengan P kali L. Sedangkan untuk mencari rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Jadi untuk sisi kiri dan sisi kanan adalah lebar persegi panjang dan sisi atas dan sisi bawah merupakan panjang persegi panjang. Lanjut. Yang ketiga adalah segitiga. Ciri-cirinya adalah memiliki 3 sisi. Sekarang perhatikan ke depan. Memiliki 3 sisi yaitu sisi pertama, sisi kedua, dan ini sisi ketiga. Ciri yang kedua adalah memiliki 3 sudut, yaitu sudut 1, yang ini sudut 2, dan yang ini sudut 3. Ciri yang ketiga adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Dan ciri yang keempat adalah memiliki 3 titik sudut. Yang berikutnya, jumlah panjang 2 sisi selalu lebih besar dari sisi ketiga. Contohnya, sisi ini dan ini sejajar dan dia berbeda dengan sisi yang ketiga. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Benar tidak? Benar, Bu. Oke. Untuk rumus segitiga yaitu untuk mencari luas dari segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Untuk mencari tinggi adalah ketika ada garis dari sudut atas sampai ke sisi bawah, ini yang dinamakan tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling segitiga, rumusnya adalah sisi A tambah sisi B tambah sisi D. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah jajar genjang. Ciri-ciri dari jajar genjang. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama
Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonalnya berpotongan. Dan yang kelima, tidak memiliki sumbu simetri. Ciri yang keenam adalah jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada trapesium. Jadi, ciri-ciri dari trapesium adalah yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Sudah tahu toh letak sisi dan letak titik sudut? Sudah? Yang mana yang merupakan letak sisi? Yang bisa menunjukkan? Joe, silakan. Sisi yang mana? Ini sisi bawah, yang ini sisi atas, sisi kiri dan sisi kanan. Ciri yang kedua adalah sepasang sisi yang sejajar. Yang ketiga, panjang sisi sejajar berbeda. Jadi, sisi kiri dan kanan berbeda dengan sisi atas dan sisi bawah. Yang berikutnya, jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Yang kelima, sudut berdekatan berjumlah 180 derajat. Jadi, antara sisi kiri dan sisi bawah, sudutnya adalah 180 derajat. Yang terakhir, memiliki satu simetri putar. Adapun rumus dari trapesium yaitu untuk mencari luas dari trapesium adalah setengah kali A tambah B kali tinggi. Jadi yang dimaksudkan adalah A di sini merupakan sisi A atau sisi kiri dan kanan, sedangkan D merupakan sisi bawah atau sisi atas. Sedangkan untuk mencari keliling dari trapesium yaitu rumusnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Ini disebut apa? A. Sisi A. Yang di bawah merupakan sisi C. Benar sekali. Kita lanjut. Yang keenam ini adalah bangun apa? Belak ketupat, bukan belak ketupat. Adapun ciri-ciri dari belak ketupat yaitu empat sisinya sama panjang. Ini dia sama seperti persegi tadi, empat sisinya sama panjang. Ciri yang kedua, dua pasang sudut berhadapan sama besar. Jadi ini berhadapan dengan ini, sedangkan ini berhadapan dengan ini. Jadinya sama besar. Yang ketiga, ciri yang ketiga, diagonalnya berpotong tegak lurus. Ciri yang keempat, simetri lipat dan putar. Memiliki simetri lipat dan simetri putar.
Dan ciri yang kelima adalah Sisi berhadapan sejajar. sisi yang berhadapannya sejajar. Untuk mencari luas dan keliling belah ketupat, rumusnya adalah rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi misalkan ibu garis dari sini, dari atas sampai ke bawah, yang di sebelah kiri merupakan diagonal 1 dan yang sebelah kanan merupakan diagonal 2. Sedangkan kelilingnya adalah 4 kali sisi. Jadi keempat sisi ini dikalikan, misalnya sisi ini 4 cm. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah 4 kali keempat sisi di sini. Misalnya di sini kan sudah 4. Karena panjangnya sama, ukurannya sama, berarti kalau di sini 4, di sini juga 4, di sini dan di sini juga 4. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah 4 kali sisi, berarti 4 kali 4 sisi. Jadinya berapa? 4 kali 4. 16. 4 kali 4 berapa? 16. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lanjut. Yang ketujuh ada layang-layang. Jadi ciri-cirinya adalah Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, Dua diagonal yang saling tegak lurus. kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ciri yang keempat, Satu diagonal bagi diagonal yang sama panjang. satu diagonal membagi diagonal lain sama panjang. Ciri yang kelima adalah Satu sudut simetri. memiliki satu sumbu simetri. Adapun rumus dari layang-layang yaitu untuk mencari luas layang-layang, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Rumusnya hampir sama dengan rumus belah ketupat. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi letak diagonal satunya sebelah kiri dan letak diagonal 2-nya di sebelah kanan. Sedangkan untuk mencari keliling dari layang-layang yaitu rumusnya adalah 2 kali sisi panjang Tambah sisi pendek. sisi panjangnya yang di bawah ini dan sisi pendeknya yang di sebelah atas. Jadi rumusnya adalah 2 kali sisi panjang tambah Sisi pendek. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada lingkaran. Adapun ciri-ciri dari lingkaran yaitu yang pertama, Tidak memiliki sudut. tidak memiliki sudut. Yang kedua, Memiliki titik pusat. Jadi yang di tengah-tengah ini merupakan Pusat. titik pusat. Titik pusat bukan hanya pusat saja, titik pusat. Yang ketiga, memiliki jari-jari atau yang disimbolkan dengan huruf ini garis ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Yang berikut ciri yang berikutnya
karena tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir, jumlah sudut satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Adapun rumus dari lingkaran yaitu untuk mencari luas lingkaran yaitu rumusnya 3,14 kali R kuadrat. R tadi apa? Jari-jari lingkaran. Oke, next. Oke, materi kita hanya sebatas itu saja. Oke, baik. Setelah Ibu memaparkan materi, Ibu akan bertanya lagi. Materi apa saja yang kalian dapatkan tadi? Gisel? Bangun datar. Ciri-ciri bangun datar. Kuit? Angelo? Dapat mengetahui rumus-rumus bangun datar. Dapat mengetahui rumus-rumus bangun datar. Ada yang lain? Oke, tadi kalian menjawab dapat menyebutkan ciri-ciri bangun datar. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang? Ya, silakan Queen. Memiliki 4 sisi. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Diagonalnya sama. Luas, panjang kali lebar, keliling 2 kali B tambah 1. Oke, jadi apa yang kalian jawab itu sudah benar. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok kecil. Di sini, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Jadi, untuk kelompoknya, Ibu bagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, yang 3 orang di sana dengan Gisel dan Nona yang sepuh. Silakan membentuk kelompok. Oke, untuk kelompok 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk kelompok 3-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliando masuk di kelompok 2. Acca yang baru masuk silakan masuk di kelompok 1. Oke, setelah membentuk kelompok, di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja peserta didik dan akan Ibu bagikan ke dalam masing-masing kelompok. Jadi untuk masing-masing kelompok, silakan tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa yang menjadi sekretaris kelompok. Jadi tugasnya ketua kelompok adalah untuk mengkoordinasi teman-teman untuk aktif dalam diskusi kelompok. Sedangkan untuk sekretaris, tugasnya adalah mencatat hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Sudah paham semua? Sudah. Silakan dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Kerjasama ya, tidak ada yang hanya satu orang saja.
Kerja kelompok. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Masing-masing perwakilan kelompok silakan maju. Kelompok 2. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, ciri-ciri bangun datar. Nomor 1 memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nama bangun datar persegi. Nomor 2, memiliki 3 sisi. Yang lain perhatikan ke depan. Segitiga. Nomor 3, memiliki 1 sisi lengkung, tidak memiliki sudut. Nama bangun datar lingkaran. Nomor 4, memiliki 2 pasang sisi sejajar, panjang sisi berhadapan sama. Nama bangun datar persegi panjang. Nomor 5, memiliki 4 sisi sama panjang dan diagonal saling tegak lurus. Nama bangun datar berlakukan. Nomor 2, hubungkan ciri-ciri dengan bangun datar yang sesuai menggunakan garis. A. Semua sudutnya siku-siku. Bangun datar 2 persegi. B. Tidak memiliki sisi sejajar sama sekali. Bangun datar 3 trapesium. C.
hanya memiliki satu panjang sisi sejajar, satu pasang sisi sejajar. Nah, bangun datar satu segitiga dan semua sisinya sama panjang. Bangun datar 5 belagi lipat. Memiliki satu sisi lengkung. Bangun datar 4 lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Selamat siang kita semua. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami. Ciri-ciri bangun datar. Nomor 1, memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku. Nama bangun datar persegi. Nomor 2, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nama bangun datar segitiga. Memiliki 1 sisi lengkung, tidak memiliki sudut. Nama bangun datar lingkaran. Memiliki 2 pasang sisi sejajar, panjang sisi berhadapan sama. Nama bangun datar trapesium. Nomor 5, memiliki 4 sisi dan sama panjang dan diagonal saling tegak lurus. Nama bangun datar belah ketupat. Hubungan ciri-ciri dengan bangun datar yang sesuai menggunakan garis. Ciri-ciri: A. Semua sudut siku-siku. Nomor 2, persegi. B. Tidak memiliki sisi sejajar sama sekali. Nomor 3, trapesium. C. Hanya memiliki 1 pasang sisi sejajar, 1 segitiga. D. Semua sisinya sama panjang. 5, belah ketupat. E. Memiliki 1 sisi lengkung. 4, lingkaran. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Nomor 1, ciri-ciri bangun datar. Nomor 1, memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nama bangun datar persegi. Nomor 2, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nama bangun datar segitiga. Nomor 3, memiliki 1 sisi lengkung, tidak memiliki sudut. Nama bangun datar lingkaran. Nomor 4, memiliki 2 pasang sisi sejajar, panjang sisi berhadapan sama. Nama bangun datar trapesium. Nomor 5, memiliki 4 sisi sama panjang dan diagonal saling tegak lurus. Nama bangun datar belah ketupat. Nomor 2, hubungkan ciri-ciri dengan bangun datar yang sesuai menggunakan garis. Ciri-ciri: A. Semua sudutnya siku-siku. Bangun datar 2 persegi. B. Tidak memiliki sisi sejajar sama sekali. Bangun datar 4 lingkaran. C. Hanya memiliki 1 pasang sisi sejajar. Bangun datar 3 trapesium. D. Semua sisinya sama panjang. Bangun datar 4 segitiga.
E. Memiliki satu sisi lengkung. Bangun datar, 5 belah ketupat. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, hasil diskusinya akan Ibu berikan nilai. Jadi, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, jadi baik. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 bukti soal sebagai soal evaluasi. Ibu akan mencatat soal di depan. Silakan langsung menjawab. Tidak perlu menuliskan soal lagi. Langsung jawab, cek. Tulis di kertas. Jangan lupa tulis dengan nama. Langsung jawab. Langsung jawab, tidak perlu tulis soal. Tulis dengan nama. Nama lengkap. Yang sudah kerja bisa langsung di depan. Yang ketiga, Sudah semua? Dua menit lagi.
question. I will ask you how you feel after following today's lesson. Jadi, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa senang? Bisa mendapatkan ilmu yang lain. Bisa mengetahui semua pelajaran, Bisa mengetahui ciri-ciri dari bangun daftar. Ada yang lain? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Finally, all learning today about 12 steps in finished. I hope you can study at home the material that I have given, because in the next meeting I will test you again regarding today's material. Can you get it? Jadi, pembelajaran kita pada hari ini tentang mengenal ciri-ciri bentuk bangun daftar sudah selesai. Ibu harap kalian bisa pelajari kembali materi yang sudah Ibu berikan, karena pada pertemuan selanjutnya Ibu akan bertanya kembali terkait materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Sudah paham semua? Sudah. Okay, the end of activities today. Chain, please lead us in the homecoming play. Jadi, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Celine silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa pulang. Yang lain silakan berdiri. Let us together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. Let us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, jadi baik. Setelah ini langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh ada yang singgah-singgah atau main di jalan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, silakan pulang. Terima kasih. Thank you.